Seperti biasa, yang kita bicarakan di sini adalah theological profile ya dari kitab ini. Yang terutama apa? Lalu terus kemudian waktu saudara membaca sendiri detailnya, ya saudara bisa membacanya di dalam pengertian basic theological profile ini ya, sehingga kita nggak lost in details, tapi ada gambaran besar yang membantu kita untuk melihat gambaran-gambaran yang lebih detail gitu. So, apa sih yang dibicarakan di sini ya, teologinya ini apa gitu. Jadi ini sih, kalau saudara membaca message utama ya atau basic theological profile dari kitab Nahum, ini adalah bicara tentang Allah yang membalas ya. Ini bicara tentang pembalasan Allah. Nah, tentu ini nggak bisa dipisahkan dengan atribut Allah yang maha adil. Allah kita adalah Allah yang adil dan dia akan membalaskan kejahatan manusia termasuk ya, selain juga memberikan upah kepada mereka yang berbuat baik. Tapi di sini yang ditekankan di dalam kitab Nahum ini adalah pembalasan kejahatan umat manusia. Nah, fokusnya memang seperti sudah melihat di dalam bagian ini apa di sini adalah tentang bangsa Ninive ya. Assyria ya, sudah tahu Assyria itu mencapai puncak kejayaan ya, itu kekuasaannya kira-kira di tahun 663 ya, tahun 663 sebelum Kristus, dan terus kemudian menghilang ya dan hancur ya, itu jatuh di sekitar tahun 612 ya. Jadi ini background dari kitab Nahum ini adalah Assyrian Empire ya yang collapse ya, jatuhnya kerajaan Assyria ya. Nah, kitab Nahum ini, Nahum di dalam hal ini ya, dia itu menubuatkan kejatuhan dari Empire Assyria ini gitu. Nahum sendiri artinya seperti ini apa ya, dari kata bahasa aslinya itu Nahum artinya itu adalah comfort ya kalau dari ini apa konsonannya. Tapi comfort ini tentu kaitannya bukan untuk kepada Assyria ya, tapi kepada Yehuda ya. Yehuda yang dikomfort oleh Tuhan karena musuhnya yaitu Assyria ini jatuh di dalam hal ini. Nah, ini saudara mesti mengerti benar ya, bukan di dalam pengertian Schadenfreude, di dalam pengertian apa itu bersukaria karena apa ini musuh sudah dijatuhkan oleh Tuhan. Karena kalau kita berpikir menafsir salah seperti ini, jangan-jangan nanti kita memproyeksikan pikiran tentang Tuhan yang keliru gitu ya. Kalau saya memusuhi seseorang, maka Tuhan harus memusuhi dia seperti saya memusuhi dia gitu. Jadi ini akhirnya kita menarik-narik Tuhan untuk berpihak kepada kita, instead of kita yang berpihak kepada Tuhan, tapi Tuhan yang masih berpihak kepada kita. Lalu kita yang memusuhi seseorang, kita mengharapkan orang itu hancur, lalu terus kemudian kita berharap juga Tuhan berpihak kepada kita gitu, dan bukan kepada musuh kita. Tentu bukan dalam pengertian childish seperti ini ya, so ini pengertian yang idolatrous actually sih. Tapi di dalam arti bahwa Tuhan sendiri itu menjadi hakim, pembalas ya bagi kejahatan manusia, termasuk juga bangsa-bangsa lain dan bukan hanya umat pilihannya sendiri ya. So ekstensi di sini ya daripada pemerintahan Yahweh itu, daripada sovereignty ya dari Yahweh itu bukan hanya kepada umatnya saja tapi juga kepada bangsa-bangsa lain, dan ini di dalam hal ini menjadi comfort, menjadi penghiburan bagi Yehuda. Itu bukan karena Yehuda ini apa ya, dia dikuasai like and dislike gitu, terus kemudian ini random banget gitu ya, pokoknya saya senang sama bangsa ini, bangsa itu saya nggak senang, kalau yang ini senang itu nggak senang dan sebagainya, terus Tuhan tolong ini apa menjatuhkan bangsa yang saya nggak senang. Bukan itu saya konsepnya juga. Ini bukan tentang like and dislike apa Yehuda ya, bukan. Tapi bahwa objectively bangsa Ninive ini memang adalah bangsa yang jahat gitu, bangsa yang kejam ya. Seperti kita tahu ya, ini apa kejahatan yang demikian rupa sampai nggak terbayangkan, yaitu menguliti orang-orang dan sebagainya, menyiksanya dan sebagainya gitu. Itu kejahatan yang
Ya terkenal, saya pendek kata ini adalah bangsa yang terkenal kejahatan dan kekejamannya gitu. So, dari sisi Yehuda ya, dari sisi Yehuda, kalaupun ini menjadi comfort, sekali lagi ya, saudara jangan membayangkan seperti kayak Yehuda ini menarik Tuhan untuk berpihak kepadanya, ikut-ikutan memusuhi apa bangsa yang Yehuda nggak senang gitu ya, which is very childish thing gitu. Tetapi di dalam pengertian bahwa objectively Nineveh ini adalah bangsa yang kejam dan bangsa yang jahat, dan bahwa ini adalah bangsa yang melakukan penindasan. Jadi kitab Nahum ini realistik ya, seperti dikatakan oleh salah seorang teolog ya. Alkitab sendiri ini bahkan realistik ya, yaitu saya kutip saja ya, about the way hurt will produce a literature that must be voiced. Ya, di dalam kehidupan manusia itu berurusan dengan yang namanya kesakitan, kekejaman termasuk gitu ya. Nah ini tentu kita mesti mengerti di dalam pengertian yang dewasa juga, jangan di dalam pengertian yang lebay ya. Digigit nyamuk terus itu kekejaman gitu misalnya. Kesenggol dikit, kekejaman gitu ya, ini lebay namanya, lebay lagi. Well, kita tentu nggak tertarik sih dengan model seperti ini gitu ya, tersinggung sedikit, terus oh Tuhan kutukilah orang yang menyinggung aku itu dan sebagainya. Ini kacau kayak gini, ini kacau gitu. Ini nggak bertumbuh berarti, kita nggak bicara lebay begini kan ya. Tapi yang dilakukan kejahatan, kekejaman yang dilakukan oleh Nineveh, ini memang betul-betul real dan hurt atau pain ya, atau kesakitan ya, yang ditimbulkan itu bahkan kematian itu real gitu. Ini memang betul-betul bangsa yang jahat, yang kejam ya. Dan bagaimana ya dari sisi orang Israel yang di dalam hal ini diopres gitu ya, menerima kekejaman itu ya. Sekali lagi ya, Alkitab itu realistis karena menyediakan ya bagi orang-orang yang terluka ini ya, bahkan yang mengalami bukan luka, saya percaya bukan hanya luka, tapi kematian gitu, kematian daripada sanak saudara dan sebagainya. Alkitab itu memberikan penghiburan bagi mereka, jadi diberikan ruang ya untuk mengekspresikan ya kesakitan tersebut. Sekali lagi ya, saya baca kalimat yang bagus ini ya. The Bible is realistic about the way hurt will produce a literature that must be voiced. Kesakitan itu bukan untuk disepres ya, bukan gitu. Tapi itu untuk dibicarakan, diekspresikan ya. Dan terutama disuarakan itu ya di hadapan Tuhan. Dan ini di dalam hal ini kitab Nahum ini berurusan dengan hal tersebut gitu. Kita mesti bisa dealing with suffering, dealing with pain, dealing with hurt. Itu ada tempatnya di dalam Alkitab gitu, dan di dalam hal ini kitab Nahum indeed memberikan comfort, memberikan penghiburan bagi bagi Yehuda gitu. So, saudara jangan salah mengerti kitab-kitab yang seperti ini, kitab seperti Nahum ini dan perkataan-perkataan yang sangat violent gitu kan ya, perkataan-perkataannya. Saudara jangan tafsir ini sebagai semata-mata ekspresi dari human vengeance gitu ya, semata-mata ekspresi dari keinginan manusia yang kepingin balas dendam gitu, bukan. Tapi ini adalah perkataan Tuhan yang bukan diproyeksikan dari bawah, dan justru perkataan Tuhan inilah ya yang menjadi penghiburan ya bagi umat Israel, bagi umat Allah, bagi orang-orang Yehuda gitu. Lagi pula kita tahu di dalam Alkitab ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Tuhan itu bukan Tuhan yang gampang sekali murka gitu ya. Kalau saudara membaca di sini ya, misalnya di dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Ini konsisten ya Waktu dikatakan Tuhan itu panjang sabar, maksudnya begini kalau Tuhan sudah sampai murka, itu berarti sudah sampai kepada batas sudah melampaui batas gitu. Karena Tuhan itu bukan sumbu pendek bukan. Sumbunya Tuhan itu panjang sekali, ada makrotumia itu, long tempered. Kalau Tuhan sudah sampai marah, itu berarti sudah sampai di batas sudah melampaui batas. Dan ini nggak merubah Tuhan yang panjang sabar loh, kok sekarang malah jadi gampang marah. Tidak, Tuhan nggak ada perubahan. Atribut Tuhan itu adalah panjang sabar, slow to anger. Jadi sekali lagi ya, apa sih yang mau dikatakan? Waktu Tuhan itu membalaskan kejahatannya, itu memang sudah sampai pada waktunya.
Itu adalah sudah pada waktu Tuhan itu. Ini waktu Tuhan sudah sampai ya, bukan karena dia berubah jadi kurang sabar sekarang, bukan. Tapi di dalam pengertian bahwa kejahatan ini sudah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Ini adalah sesuatu yang sudah harus dibalaskan ya. Maka saudara membaca ayat 3 ini menyambung ayat yang kedua. Waktu dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas ya, saudara perhatikan ya. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tapi supaya orang jangan salah mengerti ayat kedua ini, maka ayat ketiga segera dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Saudara mengerti ya ini ya? Yang kelihatan seperti kayak tensional gitu. Kenapa sih ayat 3 ini penting sekali? Ayat 3 ini penting supaya waktu orang membaca ayat kedua, jangan berpikir bahwa Allah sekarang sudah berubah atribut. Loh, bukannya katanya di Keluaran Allah itu kan panjang sabar, besar kasih setianya dan sebagainya begitu kan. Saya kita pernah membaca ayat yang terkenal itu. Loh, kok tiba-tiba di sini dikatakan pembalas, penuh kehangatan amarah? Kan kontradiktif. Sebetulnya Tuhan itu slow to anger, panjang sabar atau penuh kehangatan amarah? Yang mana ini gitu kan ya? Ayat 2 mengatakan Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Sekali lagi ya, saudara masih mengerti ayat 2 ini ya, pasal 1 ayat 2, Nahum 1 ayat 2, ini bukan sebagai satu atribut yang berubah ya. Tuhan itu nggak berubah, dia itu panjang sabar dan dia selalu panjang sabar. Jadi waktu Tuhan itu sampai marah ya, sampai dia itu terus kemudian penuh kehangatan amarahnya, ini berarti menyatakan sudah sampai, ini waktunya sudah sampai gitu. Nggak merubah bahwa Tuhan itu jadi berubah apa ya, dari panjang sabar mulai jadi suka amu-amuan dan suka murka dan tidak. Bukan panjang sabar. Berarti waktu Tuhan murka ini saat Tuhan sudah sampai, pembalasan itu sudah tiba waktunya. Itu yang mau dikatakan di sini ya. Makanya penting ayat yang ketiga ini saya. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, and yet, kalau sudah baca dalam kalimat begini, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jangan salah mengerti ini ya, panjang sabarnya Tuhan itu sebagai sesuatu yang terus kemudian manusia itu boleh mempermainkannya. Gitu. Oh ya, Tuhan kayaknya panjang sabar ya. Dia besar ya toleransinya. Dan itu betul, itu betul karena Alkitab memang mengajarkan seperti itu. Terus kemudian manusia jadi mempermainkan gitu ya. Mempermainkan dengan apa sih? Kayaknya Tuhan ya diam aja ya kalau saya opres orang lain ya. Sepertinya Tuhan juga diam saja ya kalau saya bully orang lain ya. Sepertinya Tuhan itu panjang sabar juga ya kalau ini ya saya melakukan kejaman kepada orang lain. Sepertinya Tuhan nggak kenapa-kenapa gitu karena dia panjang sabar sama. Hati-hati saya, hati-hati ya. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu ya. Kita yang saudara dan saya boleh permainkan ya. Meskipun dia tetap adalah Tuhan yang panjang sabar, tetapi dia pembalas ya. Ini maka dan memang di sini kalau sudah membaca dalam kitab Nahum ya itu yang lebih ditekankan di sini ya. Memang bukan panjang sabar Tuhan, tapi Tuhan yang pembalas dan yang murka ya pendendam kepada para musuhnya dan sebagainya. Ini pakai bahasa ini ya, bahasa manusia, hopefully saudara nggak salah menafsir ya di dalam kalimat-kalimat seperti ini. Anyway, ini ditujukan kepada Ninive yang kejahatannya itu sudah sangat keterlaluan ya. Dan ini dikatakan sebagai satu nubuatan ya, kalimat penghakiman yang ditujukan kepada bangsa seperti itu. So, jadi ini again, bukan satu kitab yang diproyeksikan dari bawah ya, merupakan kekesalan daripada Nahum, terus kemudian Nahum bawa nama Tuhan lagi di situ gitu ya, bukan saya. Tapi ini betul-betul perkataan daripada Yahweh ya, dan Yahweh yang nggak berubah, dia tetap slow to anger, dia yang panjang sabar itu, sekarang dia ini murka. Gitu. Yahweh yang panjang sabar, ini dia murka. Dan sekali lagi menyatakan bahwa kedaulatan ya kemahakuasaan Yahweh itu bukan hanya ekstensinya sampai kepada umatnya saja, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang juga termasuk yang nggak mengenal Yahweh. Bukan berarti nggak mengenal Yahweh terus kemudian Yahweh nggak boleh berkuasa atas mereka. Tuhan juga berkuasa atas mereka gitu, meskipun ini bukan bangsa yang takut akan Tuhan, Tuhan pun berkuasa atas mereka. Gitu. Nah, saudara,
kita bisa membaca di dalam kaitan ini ya bahwa ini semua gitu ya dinyatakan Yahweh ya di hadapan umatnya Yehuda, kaum Yehuda. Ini yang disebut dengan penghiburan itu tadi gitu. Penghiburan karena Tuhan itu bukan Allah yang tidur, bukan Allah yang nggak mendengar seruan orang yang diopres ya. Tuhan itu bukan Allah yang tidak mempedulikan kejahatan, kayaknya di dunia ini random banget gitu ya. Mau jahat, mau baik, terserah, pokoknya nggak ada implikasi apa-apa gitu misalnya. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Dia akan menyatakan keadilannya. Waktu saatnya itu sudah tiba gitu. Nah, ya, ini kita membaca terutama di dalam gambaran seperti itu ya, di dalam kitab Nahum. Jadi sekali lagi bicara tentang pembalasan ilahi ya, dan bahwa Allah sendiri di sini di dalam kitab Nahum itu kan diperkenalkan di sini ya sebagai pembalas itu. Allah itu sebagai pembalas. Saudara, kita tahu di dalam perjanjian lama ya bahwa umat Tuhan tentunya itu juga mengalami banyak teguran dari Tuhan sendiri. Bahkan ya kalau kita mau membaca ya lebih banyak disiplin teguran yang diberikan Tuhan kepada umatnya sendiri ya daripada kepada bangsa lain yang bukan umatnya. Tetapi meskipun demikian bukan berarti terus kemudian bangsa-bangsa lain yang bukan umatnya itu bisa mempermainkan kesabaran Tuhan. Nah di sini saudara waktu membaca ini ya Pak, violence apa ini namanya kekerasan yang dilakukan oleh Assyria ini ya begitu lamanya ya terhadap Yehuda dan juga terhadap bangsa-bangsa yang lain. Nah sekarang akhirnya berbalik kepada bangsa itu sendiri, berbalik kepada Assyria itu sendiri. Jadi istilah membalas di sini itu apa sih artinya? Membalas ini memang sudah di sini di dalam bahasa Indonesia kan sudah membaca ada istilah pendendam dan sebagainya ini gimana gitu ya, mungkin saudara rasa kok Tuhan pendendam, gimana sih katanya kita nggak boleh jadi pendendam, kok Tuhan sendiri pendendam. Sekali lagi saudara mesti mengerti istilah-istilah ini di dalam konteks yang benar ya, artinya ada bukan cuma terbawa dengan urusan vocabulary yang bisa membingungkan untuk kita gitu. Kalaupun dikatakan Tuhan itu pembalas, pendendam, itu di dalam pengertian seperti ini misalnya ini ya, Assyria gitu. Ini bangsa yang melakukan kekejaman. Dan seperti kayak bebas daripada keadilan gitu ya. Mereka terus melakukan kejahatan, kekejaman dan sebagainya. Dan terus diluputkan daripada hukuman gitu ya. Nah waktu dikatakan Tuhan itu pembalas, itu mau mengatakan bahwa Assyria ini ya, yang menabur seperti itu, akhirnya akan menuai sendiri perbuatan yang mereka lakukan gitu. Itu artinya Tuhan adalah pembalas ya. Jadi saudara di sini istilah pembalas ini menyatakan bahwa Tuhan itu adil ya. Tuhan bisa membalikkan kembali kejahatan yang dilakukan oleh suatu bangsa ya atau orang tertentu atau apapun gitu ya. Nah, ini berbalik kepada diri mereka sendiri. Itu yang disebut dengan istilah pembalas ya. Jadi jangan saudara berpikir ini ya Asyur melakukan kejahatan terus kemudian Tuhan membalas, Tuhan juga melakukan kejahatan kepada Asyur. Bukan itu saya pengertiannya gitu. Yang melakukan kejahatan itu adalah tetap Asyur ya, bangsa Asyur, dan sekarang kejahatan yang mereka perbuat itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Ini namanya Tuhan itu adalah pembalas ya. Nah pada saatnya kejahatan ini akan dibalikkan Tuhan untuk kembali kepada diri mereka sendiri. Ini pengertian Tuhan itu adalah pembalas dan pendendam di dalam pengertian itu ya Jangan saudara mengerti salah seperti kayak di dalam dunia manusia, misalnya di dunia manusia gitu ya, ada orang menampar orang lain gitu ya. Orang menampar orang lain terus kemudian orang yang ditampar nggak terima, tampar balik gitu misalnya kan ya. Ini pembalas di dalam pengertian itu. Bukan bukan di dalam pengertian itu maksudnya. Tapi ini ibarat seperti kayak orang menampar orang lain, tapi hasil tamparannya balik kepada dirinya sendiri. Itu maksudnya gitu. Jadi di sini mau menyatakan keadilan Tuhan yang nggak pernah keliru ya. Berbalik kepada bangsa atau orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Karena Tuhan bukan adalah Tuhan yang bisa dipermainkan ya. Israel, Yehuda boleh saja ini. Cuma manusia ya bisa dipermainkan gitu ya. Manusia sih bisa dipermainkan memang. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan gitu. Nah ini yang menjadi penghiburan ya, maksudnya penghiburan bagi Yehuda mengenal Allah yang tidak bisa dipermainkan. Oh iya betul, dia adalah Allah yang panjang sabar ya,
Allah yang panjang sabar, tapi bukan berarti karena dia panjang sabar lalu terus kemudian dia nggak bisa murka gitu. Nah, itu seperti kita sudah pernah bahas di dalam mungkin kesempatan berikutan ya. Saya percaya bukan cuma dari saya tapi juga dari ini ya, saya hamba-hamba Tuhan yang lain gitu. Bahaya ya kalau kita memperkenalkan doktrin Allah yang nggak bisa marah sama sekali, ya nggak ada tempat untuk murka dan sebagainya, itu bahaya somehow gitu. Itu ya kita akhirnya melucuti Tuhan, melucuti atribut keadilan dari diri Tuhan, which is itu bukan Allah Alkitab lah pasti gitu ya. Itu Allah yang lain gitu. Karena Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang adil. Dan Allah yang adil itu tentu adalah Allah yang bisa murka. So, ya. Kalau Allah nggak bisa murka, ya bagaimana dia menyatakan keadilannya di dalam hal ini? Dia nggak boleh murka gitu misalnya. Ini gambaran pengertian atau pengenalan akan Allah yang seperti ini, so, ya, highly problematis ya tentu saja gitu. Dan sudah membaca di dalam misalnya pasal 3 ya Nehemia, ini ada istilah-istilah yang sangat grafik gitu ya, grafik gitu penggambarannya mirip dengan yang ada di dalam hukuman yang diberikan kepada umatnya ya, yang diberikan kepada Israel gitu. Kita membaca di dalam Nahum 3 ya, ayat 4, 5, 6, 7 itu bagaimana bahwa Yahweh lah ya, dia sendiri di situ ya, itu yang merendahkan, yang mempermalukan ya Ninive. Coba kita baca ya ayat-ayat yang pada grafik ini ya. Nahum 3. Bagian tadi kita mengatakan ini ada kemiripan dengan yang pernah dikatakan di dalam kitab Nabi besar ya, yang menyatakan penghukuman Tuhan kepada umatnya sendiri. Tapi saya baca ini yang di dalam Nahum, yang ini kepada Ninive. Nahum 3 ayat 4, 5, 6, 7. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Ninive sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan menjadi dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Nah, sudah di dalam bagian itu sudah membaca ya, mungkin a bit sounds familiar, again sudah bisa mendapati dalam kitab Nabi besar yang lain ya, ini kalimat yang mirip sekali ya dikatakan itu terhadap Yerusalem gitu, kalimat penghukuman ini ya, seperti perempuan sundal, seperti pejinah ya. Nah, menarik ini di saudara kalau melihat ternyata ada paralel di sini ya, ada paralel antara kitab Nahum dengan kitab Nabi besar. Nanti kita akan melihat dengan kitab Nabi kecil yang lain seperti Hosea juga ada certain paralel di situ misalnya. Ini ternyata bukan hanya umatnya yang dianggap sebagai perempuan sundal gitu, tapi juga bangsa lain bisa disebut perempuan sundal di sini oleh Tuhan sendiri gitu. Di dalam hal ini saya penghakiman dari Yahweh itu ya tidak mengenal muka gitu. Jadi siapa saja bisa dihakimi oleh Tuhan. Kalau umatnya sendiri ya Israel, Yehuda itu bisa dihakimi oleh Tuhan ya, bisa dipukul gitu, bisa didisiplin, bangsa lain tentu juga bisa gitu. Dalam hal ini Ninive gitu ya, kejahatan Ninive ini juga bisa menimbulkan murka atau amarah dari Tuhan. Di dalam hal ini dia adil bukan hanya kepada umatnya saja, tapi dia juga bisa berlaku adil, keadilan dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Dia. Nah, tentu seringkali di dalam nubuatan-nubuatan seperti ini kan pertanyaannya itu adalah kapan gitu kan ya? Karena kalimat penghakiman sudah dinyatakan gitu ya, atau mungkin sebelum kalimat nubuatan penghakiman dari Tuhan dinyatakan ya,
orang itu bisa mempertanyakan ini kejahatan Niniwe ini kapan ya akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi problem apa sih? Problem time delay, problem penundaan waktu. Nah ini kan seringkali menjadi problem ya di dalam pertanyaan tentang keadilan Tuhan gitu. Tuhan yang maha adil, oke Tuhan maha adil. Tapi kenapa kejahatan kok terus masih ada gitu? Kapan Tuhan akan menghukum ini? Ini kan problem klasik ya di dalam teologi gitu. Nah, Nahum ini salah satunya ya beritanya dengan nubuat penghakiman ini mau menyatakan kepastian bahwa Allah akan menghukum ya kejahatan Niniwe. Ini sesuatu yang menjadi penghiburan ya bagi Yehuda di dalam kehidupannya. Kok mereka tetap luput daripada malapetaka gitu. Nahum mengatakan tidak gitu. Akan ada waktunya Tuhan di mana kesabaran Tuhan itu sudah sampai ya. Lalu kemudian Tuhan menyatakan murkanya. Tuhan akan membalaskan ya, kejahatan yang dilakukan Niniwe itu kepada diri mereka sendiri karena Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak dapat dipermainkan. Di dalam hal ini Nahum memberikan penghiburan karena memberi kepastian bahwa yang kejahatan itu tidak akan terluput tanpa hukuman ya. Nah, sekarang kita mau coba melihat ini Nahum ini di dalam kaitan di Dodeka Profeton, maksudnya ini apa? Kitab 12 Nabi ini ya 12 Nabi ini kan termasuk di dalamnya ya. Menarik tadi kita mengatakan ya, ada gambaran tentang sexual violence gitu kan ya, yang tadi kita baca di dalam pasal 3 ayat 4, 5, 6, 7 gitu ya, gambaran yang cukup grafik gitu ya. Gambaran cukup grafik. Tapi saudara selain mendapati di dalam kitab Nabi besar ya ini hukuman yang juga dijatuhkan Tuhan atas Yerusalem gitu. Saudara juga mendapati paralelnya di dalam kitab Hosea ya, Hosea. Jadi saudara kalau membaca Hosea 2 ayat 12 ya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, saudara kalau melihat di sini ya, di dalam gambaran ini, di dalam kitab Hosea ini ya, ini di sini Israel itu digambarkan sebagai perempuan yang menyeleweng, perempuan sundal ya, yang dengan kekasih-kekasih lain ya. Saudara membacakan tadi ya, dua ayat yang tadi kita sudah baca di situ. Nah, gambaran ini ya umat Tuhan sebagai perempuan sundal gitu kan. Ini kan Hosea gitu kan. Nah, yang menarik ternyata gambaran ini ya, gambaran perempuan sundal ternyata itu di dalam Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Lama bukan hanya bisa diterapkan kepada umat Tuhan saja, tapi juga bisa diterapkan kepada Niniwe, kepada Assyria ternyata gitu ya. Gambarannya ternyata juga adalah perempuan sundal di sini gitu ya. Mungkin saudara bisa tanya di sini, kok bisa ya kayak gitu? Apakah Yahweh juga di dalam hubungan suami istri juga dengan bangsa-bangsa lain mungkin terlalu jauh sih kalau kita tanya ke sana gitu, karena tetap bagaimanapun ada perbedaan gitu ya. Tapi bagaimanapun setiap manusia ya ini ada aspek universal kan ya. Kita bisa membicarakan covenantal di dalam pengertian yang khusus gitu ya, Israel in covenantal relationship dengan Yahweh di dalam hubungan pernikahan termasuk gitu ya. Tapi bangsa-bangsa lain ya yang katakanlah ya kita bisa mengatakan bukan umat Tuhan, bukan berarti nggak bertanggung jawab kan ya kepada Tuhan yang menciptakan mereka gitu. So ini kita nggak bicara covenant di dalam pengertian covenant khusus seperti Yahweh dan Israel, bukan, tapi ini bicara universal covenant lah, universal covenant dengan semua umat manusia gitu. Ya. Semua manusia, bangsa apapun, itu bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah, dan bahwa Allah yang dipercaya oleh Israel, itu bukan Allah teritorial, bukan, tapi ini adalah Allah semesta alam, ya. Ini adalah Tuhan, Yahweh, yang menciptakan seluruh dunia,
yang kepadanya ya setiap bangsa itu mesti mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan gitu. So di dalam kaitan ini kita bisa melihat ya ada tempatnya untuk ya menyebut apa ini bangsa lain juga seperti perempuan Sunda ya di sini. Maksudnya saudara nggak bisa berpikir lah ini jelas orang bangsa kafir, bangsa yang nggak mengenal Tuhan, oh, kok bukan Sunda apa gitu ya. Ini konteksnya bukan ke sana tapi apa yang diterapkan kepada atau bagi Israel gitu ya juga ternyata bisa diterapkan juga kepada bangsa lain di dalam hal ini ya. Menyebut apa ini bangsa Asiria gitu sebagai perempuan Sunda seperti Israel juga pernah ditegur seperti itu ya. Istri tanda kutip gitu ya ini atau perempuan lah, kalau jangan pakai istri tadi kita bingung ya, tapi perempuan ya dianggap juga seperti perempuan di sini ya di dalam pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan semesta alam gitu. Tadi kita membandingkan ini ya membaca Nahum di dalam kaitan dengan kitab Hosea gitu ya. Kita juga bisa melakukan perbandingan pembacaan kitab Nahum dengan bagian akhir dari kitab Mika ya, kitab Mika, yaitu pasal 7 ayat 18, 19, 20 ya. Kita baca. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Nah, sudah kalau sudah membaca di dalam Mika ini ya bagian akhir daripada apa itu Mika ini ya pasal 7 ayat 18, 19 dan 20 di situ ya. Itu ada ini ya, ada kuasa Allah ya yang mengampuni. Di sini kan bicara tentang pengampunan. Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni gitu ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Nahum yang tadi kita baca di dalam pasal 1 ya, ayat-ayat awal seperti ayat kedua, ayat ketiga tadi itu. Allah itu juga adalah Allah yang mempunyai kehendak, mempunyai kuasa juga untuk membalaskan. Jadi ini penting ya, ini gambaran yang nggak boleh one-sided seperti tadi kita sudah katakan ya. Jadi gambaran pengenalan akan Allah, ya Allah itu adalah Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni, ya. Mika 7 ya. Tapi Allah yang sama juga adalah Allah yang mempunyai kuasa juga untuk membalaskan. Nah ini yang maksudnya pasal yang ditekankan di dalam kitab Nahum ini adalah Allah yang membalaskan ya. Nahum pasal 1 gitu ya, khususnya sudah membaca tadi seperti apa yang sudah digambarkan di sana gitu. Waktu sudah membaca di dalam kaitan ini ya kita teringat kepada koneksi, mungkin ini ya buat saya sih paling menarik gitu ya, khususnya karena ada motif Ninive juga diangkat dengan kitab Yunus ya, kitab Yunus. Jadi kita tadi menghubungkan ini ya pembacaan Nahum dengan Hosea gitu ya, ada motif perempuan Sunda ya yang sangat mirip. Lalu terus kemudian dengan kitab Mika gitu ya. Kalau Mika menggambarkan Allah yang berkuasa untuk mengampuni, whereas Nahum ya itu membicarakan tentang Allah yang berkuasa untuk membalaskan. Nah, sekarang ini ya paradoks dengan Yunus gitu. Apalagi ada motif Nineve ya, ini lebih kuat lagi gitu, ini paralelnya gitu. Ternyata pembalasan Allah ya terhadap bangsa yang jahat, yang kejam ya, ini bukan satu-satunya kemungkinan gitu. Ini bukan satu-satunya kemungkinan. Tetapi ya kalau kita baca di dalam kitab Yunus ya, di dalam cerita di dalam kitab Yunus ya, waktu ketika ya jika ya rajanya dan rakyat daripada Ninive ini bertobat ya, seperti dalam kitab Yunus, maka Allah itu bisa menarik ini berita penghakimannya itu ya, menggagalkan di dalam hal ini ya. Kalau
jikalau apa sih? Jikalau yang jahat dan yang kejam ini bertobat ya. Mereka menyesal, lalu terus kemudian mereka bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Maka Allah tetap adalah Allah yang panjang sabar itu ya. Nah ini seperti kita sudah pernah bahas juga ya. Nah inilah kesulitannya Yunus gitu kan ya. Kesulitannya Yunus. Justru karena Yunus itu tahu Allah itu mempunyai atribut seperti ini, makanya dia itu gak rela pergi ke Niniwe. Ntar jangan-jangan kalau Niniwe bertobat, lalu Allah menyatakan panjang sabarnya. Padahal Yunus itu sudah kepingin sekali, ini bangsa seperti ini harusnya dibasmi, dihancurkan ya. Itu is just correct bagi Yunus gitu. Nah, memang saya kalau sudah membaca, ini kan menarik saya, kaitan antara Nahum dan Yunus ini gimana sih sebetulnya gitu ya. Ya, tergantung sih ini ya Pak. Ya, so kalau kita mengikuti scholars perjanjian lama, mereka juga akan ada perbedaan ini ya, perbedaan penafsiran tentang penanggalan tanggal maksudnya ya, tentang tanggal yang mana lebih early, yang mana lebih asing gitu ya, khususnya di dalam kitab Yunus itu. Kalau di dalam kitab Yunus ya tergantung ini scholars ya, lebih ke arah konservatif atau progresif gitu ya. Progresif seperti saudara tahu lebih cenderung taruh dating dari Yunus ini di later dating, very late actually gitu ya. Tapi kalau di dalam pendanggalan yang konservatif seperti kita tahu gitu ya, Yunus ini kan mendahului gitu ya, Yunus mendahului Nahum ya. Jadi Yunus terus kemudian baru Nahum gitu ya. Ini secara let's say chronological gitu. Kalau penanggalan mengikuti yang penanggalan konservatif itu. Tapi kita tertarik kalau kita membacanya ini bukan secara kronologis ya, bukan secara historis, tapi lebih kepada teologis gitu ya, teologis. Ya, ini gini saya, kalau kita baca secara historis ya, maka penggambarannya seperti ini, kaitan antara Yunus dan Nahum ya. Jadi di dalam Yunus, Nineve pernah diberikan kesempatan untuk bertobat ya. Dan akhirnya indeed Nineve bertobat, dan karena itu terus kemudian penghakiman Tuhan itu di cancel gitu ya, karena Nineve bertobat, Tuhan menyatakan panjang sabarnya, itu Yunus gitu kan ya. Tetapi sayangnya ya later on gitu ya, kemudian ternyata ya Nineve ya berubah kejahatan lagi, sehingga akhirnya ya murka Tuhan itu bangkit ya. Dan Tuhan membalaskan kejahatan daripada Nineve ini. Ada message yang kita bisa pelajari di dalam flow ini ya, saya flow Yunus dulu, baru Nahum gitu ya. Yaitu di dalam pengertian ini saya, jangan berpikir ya kalau Tuhan pernah mengampuni gitu ya. Kalau Tuhan pernah berpanjang sabar, terus kemudian Tuhan sudah mengampuni, Tuhan panjang sabar, oke, sudah menerima pengampunan kok gitu, terus kemudian sekarang berbuat jahat lagi gitu ya, seenaknya lagi, kembali kepada kekejaman lagi gitu. Itu mengundang penghakiman Tuhan. Tuhan bisa menghakimi ya di sini gitu. Nah, ini kalau kita flow-nya adalah dari Yunus terus kemudian kepada Nahum gitu. Tapi kalau kita mengikuti flow theological gitu ya, flow theological. Nah, ini yang menarik justru ini saya, kalau di dalam flow theological itu kita melihatnya again perhaps bukan ini ya, bukan flow historis. Tapi di dalam arti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum, membalaskan kejahatan, kejahatan manusia, kejahatan bangsa yang kejam seperti Asyur itu ya, seperti Nineve ya. Tuhan membalaskan kepada mereka kejahatan mereka, dan ini sesuatu yang pasti gitu ya. Tetapi kalau bangsa ini bertobat, nah ini sekarang perspektifnya Yunus yang masuk gitu ya. Tetapi kalau seandainya bangsa ini bertobat, kalau orang fasik ini bertobat dari kejahatannya, menyesal, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang memang dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Nah, jadi di sini saudara melihat flow-nya, flow teologis ini. Saya call it flow teologis, bukan flow kronologis ya. Ada keindahan tersendiri gitu. Seperti kita misalnya, gini, kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak terlalu kesulitan waktu kita menempatkan diri sebagai
orang yang diampuni Tuhan. Ya semua orang mau diampuni oleh Tuhan gitu kan ya. Karena ini kan ya manfaatnya ada pada saya gitu kan ya. Saya diampuni, oke gitu kan ya. Nah, tapi kalau saudara melihat gini, yang diampuni adalah orang yang jahat, ya, orang yang kejam. Dan saudara dan saya bisa punya kesulitan seperti Yunus loh. Kita menghadapinya mungkin seperti kayak Nahum. Orang yang jahat, orang yang kejam. Ya, it's just correct. Memang kalimat penghakiman Tuhan harus keluar untuk orang itu gitu ya, which is Nahum gitu ya, Nahum. Yang menyatakan pembalasan ya, Tuhan akan membalaskan kejahatan mereka gitu ya. Tapi jangan lupa saya, Nahum ini bukan berdiri sendiri loh. Masih ada theological voice-nya Yunus dan pasalnya Yunus ini sangat penting ya saya. Kalau kita mau mengenal Allah itu secara utuh dan bukan secara parsial. Sekali lagi ya saya. Nahum bukan tanpa Yunus, Yunus juga bukan tanpa Nahum ya. Seperti yang kita katakan waktu kita membandingkan dengan Mika. Mika bicara tentang pengampunan ya. Mika bicara tentang Allah yang berkuasa untuk mengampuni. Ya, tapi Nahum juga akan mengatakan Allah pun juga punya kuasa untuk membalaskan. Betul, dua-duanya betul. Nah, jadi kalau kita melihat Mika terus Nahum gitu ya. Kalau kita melihat Nahum terus Yunus, ya, sebaliknya juga betul. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang berkuasa untuk membalaskan kejahatan. Itu sih ya betul gitu ya. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang dikenal oleh Yunus. Yang ya, jika orang yang jahat itu bertobat ya. Jika orang yang jahat itu berbalik dari dosa-dosanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar ya. Dan Tuhan akan memberikan pengampunannya gitu. Nah, ini kan sekali lagi ya, saya kesulitannya Yunus itu. Perhaps ada keindahannya kalau saudara mulai dengan Nahum ya. Saudara membaca Nahum, membaca gambaran Tuhan yang seperti ini, mungkin ya somehow mencerminkan saudara dan saya juga gitu ya. Kita somehow ada kerinduan kalau musuh-musuh itu terus kemudian dihakimi oleh Tuhan gitu misalnya kan ya. Tapi terus kemudian saudara baca Yunus juga. Saudara mesti membaca kitab Yunus itu. Karena Allah yang kita kenal itu bukan cuma Allahnya Nahum, tapi juga Allahnya Yunus itu. Itu adalah Allah yang sama, saudara. Allah yang sama gitu, yang mengampuni saudara dan saya. Kiranya pemahaman Alkitab pada malam hari ini boleh memberkati saudara-saudari sekalian.